Kalau selama ini yang Bang Rocky baca sama Bang Diki baca, seperti apa Bang wakil kita yang sudah duduk di sana? Apa yang mereka bawa ke sini? Hanya bantuan-bantuan saja seperti misalnya bantuan alat pertanian, hanya Ya, itu Bang bertema-tema itu kelihatannya ya. mereka takut membuat semacam reorganisasi masyarakat. Karena Nah, mungkin ada perlawanan adat. Tetapi kan itu menunjukkan kalau begitu nggak ada kreativitas dong. Buat ya. apa dipilih? Tapi hanya datang, oke, ini Anda kampung, oke, saya kasih Anda uang pada kampung itu. Bukan memikirkan bagaimana kampung ini diintegrasikan dengan kampung yang berikut sehingga hasil integrasi itu menjadi lebih efisien. Kan itu kan? Hmm. Bang Rocky, mungkin tadi kan saya ambil dua poin Ya. itu terpengaruh dengan kondisi geografis yang Ya. menyebabkan populasi penduduk sporadis tempatnya, terus dukungan anggaran juga kurang, ditambah pendidikan. Mungkin ketika Bang Rocky sama Bang Diki berjalan di jalan-jalan di Kaltim itu sangat banyak melihat hamparan-hamparan tanah yang kosong yang sudah mungkin gak ada pohonnya lagi. Dan kita mungkin kalau saya berpikir saya sudah mungkin lebih 30 tahun tinggal di sini, saya melihat juga tanah itu ketika saya masih SD sampai sekarang masih seperti itu aja. Sampai saya berpikir ini kapan ada penduduknya seperti ini. Sementara program KB itu sangat gencar di sini juga. Hmm. Apakah terpengaruh itu ke program KB kan produk Orde Baru kan. Cuma di samping itu dulu ada program transmigrasi yang membantu hidupnya satu wilayah yang kosong itu. Nah, cuma sekarang di moratorium transmigrasi itu mungkin saya langsung minta poin aja sama Bang Ruki Gerung sama Pak Diki mungkin sense of urgensinya yang kira-kira di Kalteng ini harus Ya betul, itu soal sense harus of urgency, dan oh, sense of urgency itu mesti ditempatkan pada pilihan paradigma pembangunan ini. Ini kita hmm, sebetulnya Kalimantan Tengah bisa diasuh dengan paradigma geo-eco policy gitu kan. hmm, Jadi kita tahu ini dataran yang ya, nggak ada halangan untuk bikin ya, infrastruktur kan. Struktur geologi kita di sini bahkan memungkinkan orang untuk ya dengan arsitek sederhana bisa dihasilkan satu kota yang indah kan. Itu dasarnya kita berpikir. Kalau bilang itu tanah segala macam, Doha itu di tengah kota Doha ada bukit hijau tuh yang dibikin tuh kayak tumpukan. kayak oasis gitu mungkin. Ya ada oasisnya, ada bukit yang dibikin. Nah, Kalau di sini kita lihat bukit, apa misalnya itu cangkang sawit jadi bukit kan? Di situ ya, kan. Orang bisa lihat, oh ya ada sesuatu yang unik di Kalimantan Tengah. Tetapi sekali lagi itu harus dihubungkan dengan kreativitas, inovasi pemimpin itu kan. Jadi kita berupaya untuk melihat bagaimana mungkin tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikannya rendah di sini. Udara bersih itu kita lihat dari atas itu Kalimantan Tengah yang paling hijau. Artinya oksigennya masih bagus tuh kan. hmm, Klorofilnya masih ada di situ tuh. Kalau kita tanya apalagi yang ada, ya ada ikan, ada protein, ya, ada oksigen, yang kita perlu karbohidrat tuh. Kan itu dasarnya orang untuk hidup kan. Cangkang sawit Pak Diki selalu terangkan itu ambil bagian dari minyak merahnya itu untuk menumbuhkan daya tahan tubuh. Jadi sebetulnya semua sumber yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa ada di sini kan. ya, Tinggal sumber akal sehatnya yang mungkin harus dihubungkan dengan ketidaksehatan akal yang ada di Jakarta kan. Nah itu mesti ada protes politik. Protes politik itu hanya mungkin bunyi di tingkat nasional kalau ada wakil yang betul-betul mampu untuk menerangkan bahwa anatomi Kalimantan itu harus dibongkar ulang dan ditata ulang tuh. Bukan dikeluarkan anatomi tapi diatur ulang tuh. hmm, Apa namanya? Realignment the political and geoanatomy dari Kalimantan Tengah kan. Cluster-cluster yang mungkin disediakan oleh alam bisa digeser sedikit tanpa mengubah kondisi kesejarahan dari satu masyarakat. Tapi hmm, untuk mengefisienkan distribusi, untuk menimbulkan semacam semangat bahwa kita berkompetisi untuk membangun Kalimantan, bukan mempertahankan ego-ego di wilayah-wilayah adat ya, itu kan, tetapi penghormatan terhadap adat tetap dilakukan. ya, Ini kan cuma soal membuat kurikulum publik yang bisa didesiminasi secara cepat hmm, dan dibantu oleh pengendapan yang ya bukan sekedar slogan headline, ya, tapi betul mengendap. Lalu masyarakat percaya bahwa oke, kita bahkan bisa bayangkan Kalimantan Tengah itu menggantikan fungsi arsitektur di Brunei misalnya tuh. ya, Kita bisa membayangkan bahwa kecepatan reorganisasi kawasan ini bisa membuat iri bumi serpong damai, bisa hmm. membuat iri apalagi itu klaster-klaster Pantai Indah Kapuk. Pantai pantai yang baru itu, kan ya, mudah sekali itu. Yang penting masyarakat
dimampukan untuk berpikir alternatif, dan berpikir alternatif memerlukan wakil rakyat yang juga mampu berpikir alternatif. Karena itu saya datang ke sini untuk membaca potensi itu. Mobilisasi penduduk kira-kira perlu nggak? Kita terlepas dari ambillah kalau misalnya presiden terpilih sudah ada dan dia melanjutkan IKN karena itu sudah diundang-undangkan, otomatis kan Kalteng juga akan terpengaruh, ya paling tidak ada mobilisasi penduduk Ya dari. itu masih ada halangan mobilisasi penduduk IKN itu kan. Tapi perlu nggak kira-kira Bang Rocky? Karena Kan masalahnya bukan mobilisasi penduduk, tetapi reorganisasi klaster-klaster penduduk ini kan. Mobilisasi penduduk itu artinya tindakan paksa untuk memindahkan, bukan begitu ya kan? maksud pakai program transmigrasi seperti dulu kan programnya Juga bukan transmigrasi itu. transmigrasi. Kita ingin orang mengerti bahwa efisiensi itu terjadi kalau ada kesepakatan kultural untuk realignment, remapping sebetulnya tuh, remapping peta demografi kita kan. Jadi bukan memobilisasi lalu pindah segala macam seperti Anda di Rembang, enggak. Ini remapping, memap ulang kondisi potensial bisnis di sini, kondisi potensial infrastruktur di situ, bagian-bagian logistik di sini tuh, sehingga efisien kotanya. Jadi kotanya mesti dirancang sama seperti New York kan dirancang tuh, Canberra dirancang tuh. Jadi kota-kota yang dirancang supaya efisien gitu kan. New York tidak dirancang, yang dirancang tuh Washington. New York tuh berantakan akhirnya kan. Iya. Jadi semua kota yang dirancang dengan akal pikiran itu, akhirnya tiba orang merasa, oh ini adalah my home sweet home gitu kan. Bukan, kita nggak lihat bangunan, kita lihat suasana tuh. Dan potensi itu ada di sini. Jadi pemimpin itu dia mesti mampu untuk remapping, memetakan ulang berdasarkan pengetahuan dia tentang pertahanan mental dari masyarakat adat, tetap mesti dihormati itu, tetapi efisiensi juga mesti diandalkan supaya kemakmuran cepat tiba. Itu butuh konsep di kepala kan. Nah, itu yang saya maksud, representasi untuk mengubah remapping itu memerlukan wakil dari Kalimantan Tengah untuk diucapkan ke pusat. Karena ini menyangkut perencanaan geospasial dari pusat juga. Kalau selama ini yang Bang Rocky baca sama Bang Diki baca, seperti apa Bang wakil kita yang sudah duduk di sana? Apa yang mereka bawa ke sini? Hanya bantuan-bantuan saja seperti misalnya bantuan alat pertanian, hanya Ya, itu tapi bertema-tema kelihatannya mereka takut membuat semacam reorganisasi masyarakat. Karena mungkin ada perlawanan adat. Tetapi kan itu menunjukkan kalau begitu nggak ada kreativitas dong. Buat apa dipilih? Tapi hanya datang, oke, ini Anda kampung, oke, saya kasih Anda uang pada kampung itu. Bukan memikirkan bagaimana kampung ini diintegrasikan dengan kampung yang berikut sehingga hasil integrasi itu menjadi lebih efisien. Kan itu kan? Iya. Kan ada prinsip apa namanya, the whole is greater than the sum of its part itu. Yang satu itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi pikiran semacam itu yang diperlukan, mapping semacam itu. Nah, saya Pak Diki orang yang belajar farmasi, ada di bisnis, cepat berpikir efisien. Nah, kita tanya Pak Diki nanti kira-kira konsep apa tuh? Saya kira di dalam pikirannya udah selesai tuh, karena itu dia berani untuk datang ke wilayah yang bahkan dia nggak kenal dari awal tuh. Iya, saya kaget juga ternyata. Saya kira Bang Diki sudah punya family, ternyata tidak punya. Baru masuk Kalteng juga Bang. Ini sudah takdir saja untuk ditempatkan di sini, dan saya lihat bahwa memang setelah mengalami perjalanan itu, saya sudah membayangkan bahwa ini bukan situasi yang gampang. Tapi saya lihat, mohon maaf, kalau bicara caleg-caleg yang sudah berada di DPR dari Kalteng, saya tidak melihat adanya kemauan untuk merubah dan memperbaiki situasi di masyarakat yang ada. Entah karena keterbatasan logistik yang memang di Kalteng ini seperti itu, entah kondisi geografis yang sepertinya susah mereka untuk bisa melakukan perubahan. Tapi buat saya, nomor satu problem di Kalteng ini adalah soal pendidikan. Nah, pendidikan, Satu poin urgensi tadi Bang. pendidikan. Ada satu daerah di sekolah, ada sekolah tapi tidak ada murid tapi tidak ada guru. Iya. Nah, itu buat saya kenapa menjadi persoalan. Sebenarnya tidak menjadi persoalan. Kalau Anda mengharapkan ada guru dari luar daerah untuk mengajar di situ, itu susah sekali. Siapa yang mau jadi guru di daerah-daerah pelosok sana? Yang bisa adalah di sana kalau ada anak SMP, di sana kalau ada anak SMA, mereka harus mengajar generasi guru menjadi guru di bawahnya. Iya. Buatkan kelompok orang yang pintar di SMA di sana, diajarkan cara mengajar, dia mengajarkan anak SMP-nya. Anak SMP-nya mengajarkan anak SD-nya.
Jadi nggak perlu kita harus cari guru lagi, karena itu persoalan yang susah mencari guru dari luar dan mau ditempatkan di sana. Jadi kita bina dari SMP, kamu bisa ajar anak SD-nya, anak SMA bisa mengajarkan. Sementara bisa kita lakukan. Dan itu sangat memungkinkan untuk bisa kita kerjakan soal pendidikan, soal kelangkaan guru. Yang kedua soal fasilitas. Kita kemarin datang ke tengah hutan di Lamandau, di kebun sawit. Itu ada perpustakaan modern. Iya. Anak muda. Anak yang muda. Yes. Dia bikin di tengah hutan sawit, itu mereka bangun namanya rumah wakaf, kemudian di dalamnya itu ada banyak perpustakaan dengan buku-buku bagus modern di Lamandau. Artinya, kita tidak boleh lagi bergantung kepada pemerintah, tidak bergantung kepada negara, tidak bergantung kepada keadaan. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, jangan pernah kutuk kegelapan, tapi nyalakanlah lilin untuk menerangi kegelapan. Jadi mereka bisa lakukan itu. Nah, ini yang saya ingin budayakan kepada masyarakat adalah, ayo kita bangun kita kreativitas sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dan itu bisa kita lakukan kalau mereka kita stimulasi untuk bisa berinovasi dan berkreatif. Ada pengrajin rotan misalkan, potensi luar biasa. Mereka tidak punya kreativitas apa-apa, mereka hanya bisa menjual rotannya. Jual ke Banjar cuma 4.000 per kilo. Dia jual ke Cirebon 7.000 per kilo. Di Cirebon, pengrajin bisa jual ke Prada. Prada jualnya bisa 2 juta, 3 juta. Hanya beberapa lembar rotan. Maksud saya, kenapa tidak kita ambil soal kemampuan yang ada di Cirebon di sana, kita ambil. Coba kamu tempatkan di sini. Saya tanya lagi, ada nggak dinas perindustrian yang urus kalian untuk masalah kreativitas? Ada sih Pak, masalah pembinaan penyuluhan. Tapi kalau kami kerjakan, terus kami jual kemana? Kembali lagi, banyak persoalannya. Ya, belum lagi kayak potensi cangkang tadi Bang ya. Iya, Potensi cangkang. Kalteng belum terjadi. Cangkang itu lempar selesai jadi duit. Tapi rotan itu perlu proses menjadi edit value lagi dengan bentuk barang. Dan itu bisa kita lakukan, kenapa tidak? Nah, saya berani menyatakan bahwa ini persoalan-persoalan yang insya Allah saya tahu bagaimana mengcovernya, karena saya wakil ketua Kadin bidang Eropa Tengah. Cekoslovakia, Polandia, Hongaria itu di dalam pembinaan saya. Nah di Eropa, karena saya punya jaringan-jaringan ini dan hampir setiap tahun kita selalu berkoordinasi dengan 4 negara ini, potensi untuk mengekspor barang-barang kerajinan yang ada di Kalteng itu sangat memungkinkan buat saya. Khususnya Jepang juga bisa kita lakukan. Nah itu yang membuat saya yakin ketika melihat keadaan, oh ini petanya, kamu punya persoalan dengan lingkungan, hutan dan lain-lain, monyet dan lain-lain. Oh ini persoalan harus ada perhatian dari Kementerian Kehutanan di sini. Oh ini soal sawit, ini harus ada attention soal agraria, menetapkan soal lahan masyarakat. Jangan pernah membiarkan masyarakat kehilangan lahannya hanya karena perubahan undang-undang. Ini harus dikembalikan menjadi lahan masyarakat. Apalagi mereka sudah mengerjakan itu 25-30 tahun. Kecuali mereka buka lahan baru, kamu cut boleh. Ini lahan sudah dibangun 25 tahun, tiba-tiba berubah hak lahannya. Khusus rotan Bang. Ini dalam beberapa tahun terakhir ini kami yang tangkap dari berita itu beberapa petani rotan khususnya yang tradisional itu sangat mengeluhkan karena keluarnya aturan kalau tidak salah itu rotan itu disebut hasil hutan ikutan bukan hasil budidaya hutan. Nah itu yang jadi kendala juga, mereka ingin jualan rotan karena nebang rotan kan dianggap nebang pohon juga. Itu kendala itu Bang. Iya, ya artinya begini, artinya apapun yang dilakukan saat ini tuh orang selalu mempertimbangkan yang namanya environment ethic. Tapi environment ethic juga harus dihubungkan dengan soal ekonomi masyarakat. Mereka sekarang mau bicarakan soal dilarang rotan karena dianggap memotong kayu. Iya, hasil hutan. Sekarang apa persoalannya dengan mereka membiarkan penebangan kayu yang nyata-nyata di depan mata lebih besar dibandingkan dengan masyarakat mengambil rotan untuk kebutuhan pangan mereka? Ini kan contohnya kayak proyek nasional yang ada di Kalteng itu. Ya, food estate itu pemotongan kayu dan barang kayunya saya sudah tahu. Itu kan ada di berita kan. Mereka sudah pasang digital, kemudian dipasang GPS di kayunya. Dia tahu ternyata kayu itu dikirim kemana. Iya kan, setelah dibikin wucip kemana dikirimnya. Jadi artinya di ke Cina juga artinya semua barang itu. Nah,
Ngapain kok ngeributin masyarakat yang cuma mau cari uang dari bisnis rotan, kemudian dipersoalkan soal ini tanah hutan, sementara hutan kayu yang jelas-jelas ditebang ribuan hektar tidak dipersoalkan. Banyak orang memberikan kacamata yang loopnya hanya ditujukan kepada kegiatan masyarakat kecil. Tapi kegiatan orang yang konglomerat, oligarki itu tidak pernah diberi loop untuk melihat di mana kelakuan mereka yang salah. Loop itu hanya untuk rakyat kecil. Nah, kita yang ada di provinsi ini nggak usah mikir nasional, biarin aja negara itu mau jadi apa, mau ngurus seperti apa. Mestinya kita di lokal ini, di pemerintahan lokal itu punya kepedulian lebih tinggi pada masyarakat kita sendiri. Peraturan tentang hutan, misalkan tidak boleh potong hutan, kita yang bela lah. Ini harus dibela. Masyarakat cuma bicara tentang motong rotan, kok dianggap motong kayu. Sementara yang motong jutaan hektar hutan, kok kenapa-napa. Mungkin menterinya juga bang bikin kebijakan di sini dia tidak pernah turun ke lapangan. Bukan Ya, rotan itu turun temurun. sekali lagi, semua menteri, presiden, dan lain-lain selalu menciptakan kegelapan buat masyarakat. Jangan pernah kita jadi masyarakat yang mengutuk kegelapan. Kita nyalain lilin, kita terangin sendiri. Kalau ngandelin itu sampai kapanpun negara kita, daerah kita tidak akan pernah maju. Pasti. Jadi saya ingin ngajak masyarakat, sudah nggak usah pikirin itu. Nyalain lilin, ayo kamu di sana nyalain lilin. Apa? Bagaimana cara kita nyalain lilin? Kamu yang ahli rotan, tolong datang ke sana bantu mereka. Itu lilinnya. Kemudian ada lagi persoalan sawit. Apa persoalannya? Oh, mereka takut sekarang mau memanen aja takut. Ya. Karena sudah menjadi bukan hak PL mereka lagi. Takut polisi juga berhak nangkap dia tuh sekarang. Kan itu bukan kawasan dia lagi sekarang. Termasuk udah kawasan berbeda, bukan HPL dia lagi. Saya bilang akhirnya kemarin kepada kepala desa, Pak Desa, Bapak datang ke kantor kejaksaan. Minta perlindungan kepada kejaksaan bahwa peristiwa ini sedang dalam proses untuk pengalihan KPL. Jangan pernah ada rekomendasi untuk mengamankan mereka, tidak terkena kasus hukum. Harus ada inisiatif kepala desa untuk membela masyarakatnya. Akhirnya kepala desa baru tahu gitu. Oh iya, kenapa sih nggak datang ke kejaksaan untuk meminta surat rekomendasi? Nah, artinya nyalain lilin, nggak usah mikir nunggu keputusan presiden, nunggu keputusan menteri. Sampai kapan kita akan merasakan kegelapan? Bikin lilin. Nah, itu harus ada orang yang punya inisiator nyalakan lilin-lilin itu. Selama ini tidak terjadi seperti itu karena mungkin yang pasti berbenturan dengan aparat di lapangan karena cengkraman pusat sangat kuat memang di Kalimantan Tengah, apalagi jarak secara geografis kan 1 jam saja naik pesawat dari Sampit ke Jakarta kan. Hanya memang pesawatnya yang kurang. Tidak jelas jadwalnya. Sekarang ini Cengkraman pusat kuat dari sini. maksud saya begini. Polisi di pusat itu sangat terekam sama pejabat-pejabat yang ada di Kaltim karena jaraknya sangat dekat gitu, sangat dekat. Sangat dekat. Jadi tidak melakukan kejahatan, mau mereka merekam apapun yang terdekat dengan kita selama kita maksud saya sangat patuh gitu loh, sangat patuh. Jadi masyarakat itu melihatnya, wah kita nih akan berhadapan dengan pemerintah pusat gitu. Ya ada rotan, akar pun berguna. Kalau masih ada rotan, jangan potong akar meranti. Ini pohon batang meranti, Iya. meranti lagi. Ya, jadi poinnya perjalanan saya dengan Bang Rocky. Kenapa saya ajak Bang Rocky juga tidak lain adalah nomor satu, masyarakat itu mesti dibangkitkan semangat emosinya untuk berani memberikan akal pikiran yang sehat. Masyarakat kita ini kan cenderung punya intimidasi, merasakan intimidasi dan ketakutan. Bang Rocky kemarin Masyarakat yang cemas kata Bang Rocky. Iya, makanya Bang Rocky kemarin mengajarkan harus berani menyampaikan informasi itu. Wah, kami bentar urusannya gampang, bentar ada ditangkap kita. Itu bagian daripada bagian daripada yang akan kita bantu untuk didinginkan. Artinya polisi juga sebetulnya nggak begitu amat kalau cara kita memberikan komunikasinya benar. Ini kan tidak ada juga masyarakat bisa berkomunikasi dengan aparat, masyarakat berkomunikasi dengan jaksa. Makanya kemarin kepala desa saya bilang, Pak Kepala Desa, Bapak datang ke kantor jaksa. Bapak ceritakan kasus Bapak, bagaimana caranya petani bisa tetap memanen buahnya tanpa ditangkap polisi. Itu yang saya sampaikan. Jadi harus ada komunikasi, media komunikasi dengan aparat. Tidak selalu aparat mau bertindak semena-mena. Mereka juga merasakan, gak gampang pukul orang, gak bakal bunuh orang, gak gampang tangkap orang.
Semua harus punya ada dasar komunikasi. Nah, masalahnya kita ini di Kalimantan Tengah ini, saya lihat masyarakatnya cenderung sensitif. Jadi mereka sensitif, padahal segala sesuatu itu masih bisa dikomunikasikan. Dan tidak ada pihak yang bisa menjadi media untuk mengkomunikasikan. Kuncinya komunikasi yang menurut saya antara pemerintah dengan masyarakat yang begitu jarak jauh, intimidasinya ada, di tengah-tengah ada aparat yang membela atas, tidak melihat kondisi bawah. Nah, ini perlu ada satu mediasi untuk menyampaikan itu. Saya yakin pemerintah juga nggak begitu-gitu amat, polisi dan tentara juga nggak gitu-gitu amat kerasnya gitu ya. Masyarakatnya juga terlalu sensitif ya, kita harus berikan edukasi untuk mereka menjadi tidak sensitif.